Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan masyarakat lebih sadar menjaga kesehatan. Tentunya selain menjaga protokol kesehatan dengan berolahraga, makan makanan bergizi dan mengonsumsi multivitamin terutama vitamin D merupakan usaha untuk membentengi diri dari serangan penyakit. Konsumsi vitamin yang menurut saya sih sebenarnya penting buat ngejaga imun tubuh kita. Apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini, kita nggak tahu gitu bakal kena lewat apa, dengan siapa. Badan kita tuh harus, vitaminnya harus lengkap ya. Jadi kita harus mau benar-benar fulfill diri kita juga vitaminnya gitu. Jadi menurut aku dibilang penting, sebenarnya penting. Karena aku udah konsumsi vitamin C dan multivitamin, harusnya udah cukup ya. Saya mengkonsumsi vitamin-vitamin itu tuh secara rutin. Karena sepengetahuan saya, vitamin C, D, dan K itu membantu imunitas kita dalam melawan COVID-19. Vitamin D sudah ditemukan sejak sekitar 100 tahun lalu pada kasus penyakit rickettsia di Irlandia. Saat itu tulang anak-anak yang kurang terpapar sinar matahari sehingga menjadi lunak dan bengkok. Menurut Vitamin D Society Indonesia sekaligus dokter spesialis ortopedi Henry Suhendra, vitamin D memiliki reseptor di hampir semua sel dan jaringan tubuh manusia. Reseptornya ada di otak, saluran pernafasan, pencernaan, kardiovaskular, dan lain-lain. Bila konsumsi ditingkatkan sampai kadar optimal, maka vitamin D dapat berfungsi sebagai penambah daya tahan tubuh untuk melawan berbagai jenis kanker, penyakit kardiovaskuler seperti kardiomiopati dan hipertensi. Vitamin D juga menyembuhkan berbagai penyakit autoimun serta penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, dan virus, termasuk virus corona. Perlu ditekankan, sekarang kan banyak orang menyebut vitamin-vitamin lain untuk meningkatkan imunitas. Sebenarnya yang sejauh saya tahu, yang dilakukan penelitian terhadap pasien COVID, itu baru ada vitamin D. Jadi vitamin D itu sudah ada penelitiannya di Amerika, di Israel, di India, di Andalusia, di Spanyol, yang menyatakan bahwa memang ternyata vitamin D itu sangat berguna untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian, morbidity and mortality. Ahli kedokteran ortopedi ini menambahkan meski Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang sinar mataharinya cukup terik, tapi hal ini tidak menjamin kecukupan kadar vitamin D seseorang terpenuhi. Untuk membentuk vitamin D dari proses berjemur di bawah sinar matahari harus menggunakan ultraviolet index, di mana ultraviolet B harus di atas nilai 3,5. Agar bisa mendapatkan hasil ini dianjurkan untuk berjemur saat matahari tegak berada di atas kepala. Michael Holick dari Boston, dia datang 2011, 2012 dia mengadakan penelitian di Bangkok dan di Jakarta. Kesimpulannya adalah puncak pembentukan vitamin D oleh karena ultraviolet B itu jam 11, jam 1. Vitamin D sifatnya berbeda dengan vitamin lainnya yang larut dalam air. Karena sifatnya yang larut dalam lemak, Vitamin D Council USA menganjurkan sebelum mengonsumsi vitamin ini harus periksa terlebih dahulu kadar vitamin D di dalam darah. Bila di bawah 30 nanogram per mililiter, maka dapat menggunakan dosis 5.000 hingga 10.000 intraunit setelah makan 1 kali sehari dan dianjurkan pada malam hari. Hal ini karena efek vitamin D sebagai muscle relaxing agent bisa menyebabkan kantuk. Dosis ini bisa disesuaikan dengan kadar vitamin D di dalam darah. Bila sudah mencapai 140 hingga 150 nanogram per mililiter, maka dosis bisa diturunkan secara bertahap supaya tidak terjadi keracunan. Arman Helmi Septiadi Pradana, Jakarta.